cacingan masih menjadi masalah kesehatan serius di seluruh dunia. Setiap tahunnya, sekitar 1,5 miliar orang terinfeksi, dan 700 juta diantaranya adalah anak-anak usia sekolah. Di Indonesia sendiri, angka kecacingan masih sangat tinggi. Bahkan, rata-rata pada anak SD bisa mencapai 28%. Nah, sebenarnya kenapa sih cacingan itu bisa terjadi? Apa penyebabnya? Bagaimana gejalanya? Dan gimana cara mencegahnya supaya nggak terulang? Yuk, bersama aku, Sena Muktafebila dari Prodi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Jambi. Mari kita bahas bareng-bareng tentang cacingan. Kalian tahu nggak sih apa itu cacingan? Cacingan itu adalah infeksi yang disebabkan oleh cacing parasit yang hidup di dalam usus manusia. Cacing ini bisa menyerap nutrisi dari makanan yang kita makan, sehingga tubuh menjadi lemas, berat badan sulit naik, dan daya tahan tubuh menjadi menurun. Siapapun bisa terkena, tapi anak-anak lebih rentan karena sistem kekebalan tubuh mereka belum sempurna, dan kebersihan dirinya juga belum selalu terjaga. Apa saja sih gejala cacingan itu? Gejala cacingan itu seringkali tidak langsung terasa, tapi bisa dikenali dari tanda-tanda seperti yang pertama, gatal di sekitar anusnya, terutama pada malam hari, kemudian perut kembung ataupun nyeri, berat badannya itu sulit naik, mudah lelah, atau terlihat pucat. Pada anak-anak, kadang disertai penurunan konsentrasi belajar dan pertumbuhan yang terhambat. Bagaimana sih penularan dari infeksi ini? Nah, biasanya infeksi ini menular melalui kebiasaan yang kurang bersih. Misalnya, tidak mencuci tangan sebelum makan, minum air yang kotor, berjalan tanpa alas kaki di tanah yang terkontaminasi, atau makan daging yang belum matang. Nah, itulah kenapa cacingan ini sering dijumpai di daerah dengan sanitasi yang buruk dan pada orang-orang dengan daya tahan tubuh yang lemah. Oh iya, kalian perlu tahu bahwa ada beberapa jenis cacing yang bisa hidup di tubuh manusia dan masing-masing punya efek yang berbeda-beda juga. Yang pertama, itu ada cacing gelang yang hidup di usus halus dan bisa menyebabkan perut buncit serta gangguan penyerapan nutrisi. Yang kedua, ada cacing kremi yang sering menyerang pada anak-anak dengan gejala gatal di area anus terutama pada malam hari. Lalu yang ketiga, ada cacing tambang yang bisa masuk lewat kulit, biasanya saat berjalan tanpa alas kaki dan bisa menyebabkan anemia. Yang keempat, ada cacing pita yang berasal dari daging sapi atau babi yang kurang matang dan bisa menyebabkan gangguan pencernaan atau penyumbatan pada usus. Dan yang terakhir, ada cacing pipih seperti Fasciola hepatica atau Cytostoma sp. Ini bisa menyerang organ hati ataupun paru dan menyebabkan kerusakan organ yang serius bila tidak diobati. Nah, jadi meskipun namanya sama-sama cacingan, tapi penyebab dan dampaknya itu bisa sangat berbeda. Apa yang harus kita lakukan jika kita mencurigai bahwa diri kita terkena cacingan? Nah, untuk memastikannya kita bisa pergi ke dokter, yang mana untuk memastikan seseorang terinfeksi cacing, dokter biasanya akan melakukan beberapa pemeriksaan seperti pemeriksaan feses untuk mendeteksi telur ataupun larva cacing, tes darah untuk melihat tanda infeksi, atau tes pita pada kasus cacing kremi. Jika dicurigai sudah menyerang organ dalam, dokter bisa melakukan CT scan, ronsen, ataupun koloskopi untuk melihat kondisinya lebih jelas. Untuk mengatasinya, dokter biasanya memberikan obat antiparasit. Beberapa obat yang umum digunakan yaitu yang pertama ada pyraclotamuat untuk cacing kremi, yang kedua ada mebendazole atau albendazole untuk infeksi cacing usus, dan ada metronidazole atau tinidazole untuk infeksi protozoa. Obat-obat ini berfungsi untuk membasmi cacing dan telurnya.
serta meredakan gejala yang mungkin muncul. Tapi perlu diingat, dosis dan juga jenis obat itu harus sesuai dengan resep dokter, karena setiap infeksi bisa saja berbeda. Apa yang mungkin akan terjadi jika kita membiarkan kondisi ini? Nah, kalau dibiarkan, infeksi cacing ini bisa menimbulkan komplikasi yang cukup serius, mulai dari kekurangan nutrisi dan anemia, dehidrasi akibat diare, radang usus buntu, penyumbatan usus, hingga kerusakan organ seperti hati, paru, ataupun otak. Pada kasus yang berat, bisa terjadi prolaps rektum, yaitu keluarnya dinding rektum melalui anus. Ada pepatah yang mengatakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, cara terbaik yang tentunya adalah mencegah agar cacing tidak masuk ke tubuh kita. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah dari toilet. Yang kedua, cuci bersih buah dan sayur sebelum dikonsumsi. Yang ketiga, masak daging hingga matang sempurna. Yang keempat, gunakan alas kaki saat berjalan di tanah. Yang kelima, potong kuku secara rutin dan juga jaga agar tetap bersih. Yang keenam, minum air yang bersih dan juga aman. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk minum obat cacing setiap 6 bulan sekali, terutama untuk anak-anak. Cacingnya memang kelihatannya sepele, tapi kalau dibiarkan bisa berdampak besar bagi kesehatan. Jadi, mulai sekarang, yuk biasakan hidup bersih, makan makanan yang matang, dan rutin minum obat cacing. Karena menjaga kebersihan bukan cuma soal terlihat rapi, tapi juga cara sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit yang bisa kita cegah. Saya Muktafia Billah, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.